Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Nisha berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Nah, mari adik-adik belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada Siti nih adik-adik. Siti berkata, "Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Nah, tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama-sama." Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya adik-adik. Yang pertama, ada Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini simbol dari kota Yogyakarta. Dan yang kedua, ada tempat wisata yang namanya yaitu Candi Prambanan. Dan selanjutnya ada upacara adat. Nah, upacara adatnya ini dinamakan grebek mulut. Kemudian dari transportasi, yaitu yang paling khas dari kota Yogyakarta, yaitu transportasi andong. Nah, transportasi andong ini ditarik oleh kuda adik-adik. Unik ya kebudayaan dari kota Yogyakarta. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Nah, tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Nah, keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik, misalnya sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya, seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adik-adik. Nah, Candi Prambanan ini berawal dari cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang. Yuk kita simak adik-adik ceritanya seperti apa. Nah adik-adik, Roro Jonggrang ini ialah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan ialah ayah Roro Jonggrang gugur atau meninggal dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Nah, Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso itu pun mengajukan sebuah syarat. "Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Akan tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi," kata Roro Jonggrang adik-adik. Nah, apapun yang kau minta akan aku penuhi Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bondowoso yang sangat angkuh itu. Kemudian, "Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok," sahut Roro Jonggrang adik-adik.
Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso yang angkuh tadi itu adik-adik. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Busumi, dayang kepercayaannya Roro Jonggrang adik-adik. Nah, Busumi itu mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jeraminya. Nah, suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999. Kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung sendiri banyaknya candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang itu tadi adik-adik. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Itu tadi asal-usul ceritanya dari Candi Prambanan adik-adik. Nah, cerita yang berjudul Roro Jonggrang tadi itu termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Apakah masih ingat adik-adik apa itu cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, mari kita jawab tanya jawab berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita fiksi atau rekaan dari pengarangnya hanya dikarang oleh pengarangnya, hanya hayalan saja. Nah, cerita fiksi itu diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarangnya saja. Cerita fiksi ini dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas tadi. Tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso karena sering tampil di cerita tersebut adik-adik. Yang ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh tambahan pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Bisuni, para dayang, dan pasukan jin. Tokoh tambahan ini hanya sesekali saja muncul dalam cerita sebagai pelengkap ceritanya saja. Nah,
Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.